Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan macam yang kita perbincangkan, yaitu tentang dugaan intimidasi ya atau kecurangan yang dilakukan oleh KPU ke KPUD, dan ini dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Sesuai dilansir oleh rmol.id ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Koalisi Masyarakat Sipil DKPP usut dugaan intimidasi KPU RI ke KPUD. Republik Merdeka, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) diminta ikut mendalami dugaan perlakuan intimidatif Komisioner KPU RI terhadap KPUD Provinsi, Kabupaten, atau Kota untuk meloloskan partai politik tertentu. Desakan itu menyusul terungkapnya percakapan dugaan testimoni penyelenggara pemilu daerah pada 19 Desember 2022 dan percakapan anggota KPU daerah dengan struktural pegawai KPU RI pada 27 Desember 2022 dan viral di media sosial. Dua video itu menyebutkan satu nama komisioner KPU RI, yakni Idam Holik. Pengakuan dan rekaman percakapan tersebut harus dijadikan petunjuk DKPP untuk mendalami lebih lanjut peran Idam dalam dugaan kejahatan ini, tegas juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Kurnia Ramadana, dalam keterangannya di Jakarta Kamis 19 Desember. Apalagi, kata Kak Kurnia, Idam Holik beberapa waktu lalu telah dilaporkan. DKPP perlu segera memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Tak hanya terbatas satu orang, DKPP juga perlu menelusuri dugaan keterlibatan komisioner KPU RI lainnya. Pertanyaan sederhananya, apakah mungkin dugaan kejahatan pemilu ini dilakukan Idam seorang diri tanpa sepengetahuan komisioner KPU RI lainnya? Tandasnya, dalam 2 pekan terakhir setidaknya ada 2 video yang menyebar di lini masa, yakni testimoni penyelenggara pemilu daerah pada 19 Desember 2022 dan percakapan diduga antara anggota KPU daerah dengan struktural pegawai KPU RI pada tanggal 27 Desember 2022. Dari 2 video yang beredar, terdapat indikasi dugaan intimidasi dari KPU RI kepada KPU daerah KPUD. Menurut pengakuan dari penyelenggara pemilu daerah pada tanggal 1-3 Desember 2022, tempatnya di Ancol, Komisioner KPU RI Idam Holik menyebutkan tentang konsekuensi jika tidak mengikuti perintah dari pusat, yakni dimasukkan ke rumah sakit. Tidak hanya itu, anggota KPUD lainnya juga mendapatkan dugaan intimidasi tatkala mendengar pernyataan penyelenggara pemilihan umum provinsi terkait konsekuensi jika menolak mengikuti arahan. Berdasarkan video tersebut, terungkap ada kalimat berupa "bagi yang tidak ikut, silakan keluar dari barisan". Ya, sobat sekalian, itu ya konstelasi pemilu yang belum dimulai sudah tercemar atau tercederai dengan adanya dugaan kecurangan ya. Dan kecurangan ini sifatnya elementer tapi bisa berakibat membuyarkan ya konstelasi pemilu itu jika tidak benar-benar dilakukan tindakan tegas terhadap aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Nah, sekarang memang bolanya ke DKPP gitu ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP, untuk mendalami dugaan tentang intimidasi yang dilakukan oleh KPU ke KPUD. Di antaranya itu saja untuk mengubah ya, kemarin itu beritanya mengubah partai ya, partai yang TMS tidak memenuhi syarat menjadi MS, dan itu sudah banyak video yang sudah banyak tersebar ya videonya ya. Dan juga yang terbaru itu tentang dugaan ya kecurangan untuk tidak meloloskan partai U ya. Partai siapa itu ya, bisa Anda semuanya pasti sudah tahu gitu ya. Dan ini itu adalah ancaman ya, ancaman ke depan dari pemilu yang kita harapkan bisa memberikan perubahan dalam rezim ini setelah rezim ini sudah berkuasa 2 periode, dan kemungkinan diharapkan bisa melahirkan pemerintahan yang baru bersih ya. Ternyata pada faktanya akan ada ya dugaan ya pemilu itu curang. Nah, pemilu curang itu diduga tidak curang biasa tetapi yang sifatnya TSM.
Ini seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD ketika masih menjadi hakim MK, bahwasanya itu pemilu itu hampir bisa dikatakan curang gitu ya, dan bisa dibatalkan. Nah, bisa dibatalkan itu kalau curangnya itu sifatnya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, apa ini masuk TSM atau tidak? Ya, sedari awal ketika curang itu dianggap biasa, dia tidak ada tindak lanjut, tindak tegas untuk memberikan kepastian dan juga menghukum siapa yang melakukan pelanggaran, maka bisa saja ini juga akan bisa merembet menjadi terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, ini aja belum mulai sudah ada kecurangan ya. Bagaimana kalau kita akan ya memberikan kepercayaan ya, memberikan kepercayaan kepada penyelenggara KPU, yaitu KPU dan juga Bawaslu. Nah, memang kita juga tentu saja ya tidak langsung bisa memberikan tidak ada kepastian juga ketika bola itu sudah ada di KPP ya, semua masalah itu beres ya. Dan apa yang disampaikan tentang dugaan tentang adanya intimidasi dan ada bantahan yang itu sudah lumrah terjadi, itu juga harus didalami ya, karena setiap bantahan itu bisa saja benar, bisa saja ini justru pembelaan untuk lari dari pelanggaran yang sudah dilakukan. Nah, suka atau tidak suka ya, kita itu sama seperti apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab tentang darurat kebohongan ya. Orang itu sangat mudah sekali untuk berbohong ya, untuk melakukan manipulasi, intimidasi untuk membenarkan aktivitasnya, untuk melanggengkan ya jabatannya, kekuasaannya, dan lain sebagainya. Sama seperti kasus Sambo yang awalnya keterangannya itu dibuat tembak menembak, tetapi setelah didesak akhirnya ngaku juga. Padahal orang semuanya sudah percaya bahwasanya kasus Sambo itu aksi tembak menembak antara Baradae dan Brigadir J yang kita ketahui bersama berapa tembakan dari Baradae itu tidak kena, Brigadir Joshua tidak kena, dan tembakan dari Baradae itu semuanya kena gitu ya. Dan akhirnya usut punya usut, ternyata ketika ada desakan ya, akhirnya semuanya bisa mengaku semuanya gitu ya. Dan memang setelah itu kita tentu saja tidak bisa menerima mentah-mentah, meskipun sudah ada bantahan dari KPU, Komisioner KPU Idham Holik, bahwasanya itu tidak bermaksud untuk melakukan intimidasi, tetapi untuk arahan yang harus dilaksanakan ya, termasuk memang kita juga tidak tahu ya harus diapakan pejabat ini. Kalau benar-benar bisa tegas ya, dan juga saat ini ya, meskipun kita belum yakin masalah ini akan diselesaikan dengan baik ya, kembali lagi ya, harus ada ya pimpinan ya tertinggi, tentu saja presiden ya harus memberikan desakan untuk benar-benar bersikap tegas terhadap kasus dugaan intimidasi ataupun kecurangan yang ada di KPU ini. Ya, kalau minimal harus tegas ya harus dipecat gitu ya, dipecat, kemudian dipilih lagi orang-orang yang mempunyai integritas untuk benar-benar ya secara profesional ya menjalankan tugasnya di tentang kepemiluan ini. Nah, di KPP sekarang sedang mendalami ya. Kita juga apakah setelah didalami ya masalah itu selesai ya? Tidak juga gitu ya. Yang ada adalah ketika tindakan itu tidak tegas untuk memproses orang-orang yang mempunyai dugaan melakukan pelanggaran ya, kecurangan, maka one step ahead ya, terus menerus ya, ketidakpercayaan publik itu akan terus menerus meningkat ya, dan akhirnya hasil pemilu nanti tentu saja tidak akan dipercaya dan tidak mendapatkan legitimasi dari publik. Nah, ini kan persoalan pemilu itu sudah berbiaya mahal ya, puluhan triliun bahkan lebih ya, dan kemungkinan juga dugaan manipulasi ataupun korupsi sana sini itu pasti akan terjadi ya terkait dana pemilu. Maka klop
klop sudah gitu ya persoalan di negeri ini ya. Satu hal ya, kita rakyat sudah mengharapkan untuk perubahan ya, tetapi di satu sisi perubahan itu tercederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan itu kadang diduga diamini oleh kekuasaan. Nah, ini juga persoalan. Nah, harus dipahami bahwasanya inilah sistem ya, sistem demokrasi yang terus-menerus dijadikan dewa, bahwasanya ini adalah sistem yang baik, tetapi pada kenyataannya justru sistem ini itu melahirkan ya perilaku manusia itu yang tidak jujur ya, tidak amanah, dan juga kecurangan sana sini untuk mempertahankan jabatan dan kekuasaan ya. Jadi sistem demokrasi ini yang sedari awal ya secara hakikatnya memang tidak akan bisa membentuk manusia yang baik ya. Manusia yang mayoritas muslim ini tidak akan terbentuk orang-orang yang bertakwa gitu ya. Jadi satu hal yang harus kita pikirkan lebih dalam adanya apa akar permasalahan terhadap seluruh persoalan negeri ini gitu ya. Karena kalau kita terus-menerus akan berkutat terhadap pemilu ya, bergantian kekuasaan, tetapi pada kenyataannya kita tidak pernah ya mendapatkan sesuatu yang ideal, itu ya kita harus lebih berpikir mendalam ya, sistem apa yang lebih baik untuk memperbaiki negeri ini agar tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan. Kan kita sejak Indonesia merdeka sejak 77 tahun, masa kita tidak pernah bisa belajar dari kesalahan, tidak pernah memperbaiki kondisi yang dahulu menjadi lebih baik. Kan dalam hadis itu muslim itu tidak layak terjerumus di lubang 2 kali gitu ya, tetapi justru kita jatuh di lubang yang sama berkali-kali gitu ya, gagal terus gitu ya. Makanya tentu saja sistem ini ya yang harusnya ya menjadi fokus pemikiran kita, yaitu sistem yang saat ini yang rusak, yaitu demokrasi, dan ini sudah terbukti ya tidak mungkin bisa memberikan, pertama, ketakwaan kepada manusia secara individu, yang kedua justru tidak mendahulukan kepentingan masyarakat ataupun rakyat, dan lebih mendahulukan kepentingan para elit, para pemilik modal, dan terus-menerus menimbulkan persoalan. Terus sistem apa dong gitu ya. Nah, sebenarnya sudah ada di depan mata, yaitu sistem Islam ya, yang sudah terbukti. Karena kalau kita melihat mengajukan suatu sistem ya, kita sistem ini bukan sistem yang baru gitu ya, sistem yang sudah teruji ya selama lebih dari 14 abad ya, dengan sistem yang Islam ya, tentu saja akan terbentuk ketakwaan individu, karena di situ benar-benar ya akan memakai ya aturan itu, bukan aturan manusia tetapi aturan dari Sang Pencipta, yaitu Allah SWT gitu ya. Itu juga akan merembet bagaimana terus kemudian untuk masalah pemilu ya. Nah, ketika sudah sistem Islam itu sudah terbentuk, ekosistem itu sudah terperbarui ya dengan sistem Islam, maka akan terbentuk ekosistem yang Islami. Jadi Islam itu ya isinya tidak hanya ibadah, tetapi juga termasuk di dalamnya aturan-aturan yang harus kita akui ya, bukan hanya ibadah Islam itu ya, ada sistem ekonomi dalam Islam, sistem pemerintahan dalam Islam ya, pendidikan dalam Islam, termasuk juga dalam sistem politik ada sistem politik Islam yang ketika itu diterapkan ya akan membentuk manusia yang bertakwa gitu ya. Dan yang kita khawatirkan tentang kehancuran kondisi negeri ini ya, bangsa ini, tentu saja ya karena tidak diterapkan sistem yang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia. Nah, kalau ini kita bisa lebih mendalam ya, tentu saja ini one step ahead ya, satu langkah kita ya untuk bisa berpikir lebih jernih ya, untuk memikirkan solusi yang lebih karena dengan sistem Islam ini solusi sesuai dengan fitrah,
dan juga tentu saja akan bisa membentuk manusia menjadi lebih bertakwa di tengah-tengah umat. Nah, memang hanya ini gitu ya. Kadang kenapa ini tidak pernah bisa diaplikasikan, tidak pernah dicoba ya, karena kita kadang ada orang-orang ya, pihak yang selalu ya mendiskreditkan ya, dan kadang kita belum apa-apa sudah alergi ya, padahal sudah ada rekam jejaknya gitu ya dalam hal politik ya. Ketika politik Islam itu berkuasa, maka yang ada adalah hukum-hukum dari Allah SWT, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kenapa kita terus-menerus tidak berhasil ya? Kita tidak pernah mencoba, padahal sudah ada rekam jejaknya sendiri bahwasanya Islam itu pernah berjaya ya pada zaman Nabi ya. Setelah itu diganti dengan zaman kekhilafahan ya, ada khilafah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan tidak ada peradaban yang bisa lebih panjang daripada kebijakan peradaban Islam. Jadi kita belum apa-apa sudah dicap negatif ya, seperti radikalisme, radikal ya, kemudian juga ekstremis dan lain sebagainya. Padahal obat itu ya sudah ada di tangan kita ya, tinggal bagaimana kita itu mengambil ya obat itu, kemudian meminumkan untuk menyembuhkan penyakit untuk diri kita sendiri. Analoginya seperti itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.